As- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Allah mengatakan dalam doa itu dikatakan alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita, bukan yang telah membangunkan kita, tetapi yang telah menghidupkan kita. Ba'dama amatana, setelah mematikan kita, ya, bukan setelah menidurkan kita. Itu mengandung pesan, ya, mengandung pesan bagi kita. Setiap hari kita diingatkan dengan hari penghakiman, ataupun hari pembalasan, ataupun hari kebangkitan, bahwasanya kita hidup seperti apapun di atas dunia ini, pada akhirnya dan pada ujungnya bahwa kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir doa itu dikatakan wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita akan dikembalikan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadhkirah marratan fi kulli yaum, satu kali dalam sehari. Ya, tapi ada yang sampai 17 kali dalam sehari, yaitu ketika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada kesempatan ini mengangkat tema tentang iffah, ya, mahkota kehormatan di tengah badai godaan. Jadi Anda mengumpamakan iffah itu seperti mahkota. Mahkota itu letaknya di atas kepala seorang raja. Raja itu dia tidak dikendalikan. Jadi manusia itu ada dua, ada raja, ada budak. Kalau budak itu dia diperbudak oleh hawa nafsunya, diperbudak oleh setan yang menggoda dan merayunya, ya kan? Diperbudak oleh syahwatnya. Nah, makanya kita menggunakan kata-kata mahkota. Jadi orang yang menjaga kehormatannya, orang yang menjaga dirinya dari perbudakan hawa nafsu, ya, dari godaan syaitan, ya, maka dia telah meletakkan mahkota di atas kepalanya. Dia telah memposisikan dirinya seperti seorang raja yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membicarakan tentang al-adlu, adil, ya kan? Jadi ada 4 induk ataupun inang daripada akhlak itu. Yang mana 4 ini kalau sudah lengkap di dalam diri seorang muslim, ya, insya Allah 4 ini akan menghantarkan dia kepada siratal mustaqim. Tapi kalau 4 ini tidak ada dalam diri seorang muslim, maka ini harus diupayakan dan ini harus diusahakan. Yang pertama adalah yang kita bahas kemarin adalah al-adil, adil, ya kan? Maka kita dalam hidup ini, dalam beragama ini, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk adil, ya. Setiap Jumat kita mendengarkan khatib mengatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk adil, ya.
adil terhadap waktunya sholat misalnya. Ketika datang panggilan sholat, itu jatah buat sholat 15 menit kok, gak lama-lama. Jangan dikorupsi, ya. Jangan dipendekin sholatnya, jangan diringkas sholatnya, ya. Jangan dirangkum sholatnya, ya. Sholatlah apa adanya, wa aqimus sholat, ya. Gitu. Karena Imam Hasan Al-Banna itu mengatakan, aqbil ila sholati mata sami'tan nida' mahma kanatiz zurub, ya. Datanglah untuk melakukan sholat apabila engkau telah mendengarkan kumandang adzan, apapun kondisinya, apapun situasinya. Itu adalah bentuk daripada adil kita. Waktunya sholat kita pakai untuk sholat, bukan waktunya sholat kita pakai untuk scrolling HP, bukan waktunya sholat kita pakai untuk ngobrol sama teman dan kawan, bukan waktunya sholat lalu kita bilang ini ada kerjaan tanggung, ya. Tanggung sebentar lagi saya selesaikan. Gak ada pekerjaan yang bisa selesai. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya kepada bapak-bapak, ada enggak pekerjaan yang bisa selesai? Setelah selesai itu ada lagi kerjaan berikutnya. Setelah selesai ini ada lagi kerjaan berikutnya. Enggak ada. Selama kita masih hidup, pekerjaan tidak akan pernah selesai. Makanya kita jangan bilang ini tangguh pekerjaan ini. Itu bentuk daripada ketidakadilan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang hal sepele, di lampu merah kita pun perlu adil juga ternyata, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Ya, ketika kita memberikan hak pejalan kaki, ketika kita memberikan hak orang yang mau lewat, itu adalah adil. Kenapa? Karena kita pun pengen kalau lagi berhenti di lampu merah tidak ada orang yang menerabas lampu merah. Itu contohnya. Yang kedua adalah as-saja'ah, keberanian. Percuma ilmunya tinggi, percuma ilmunya mendalam, ya. Percuma ilmunya banyak buku yang dibaca, banyak kitab yang ditulis, tapi kalau tidak memiliki keberanian, semua itu tidak akan terlalu ada manfaatnya dan tidak akan ada faidahnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan wahyu kepada Nabi Musa, maka yang pertama kali Allah ajarkan kepada Musa itu adalah tentang keberanian. Ya, Nabi Musa itu kan berangkat dari Madian, ya. Kemudian mau balik ke Mesir. Ketika dalam perjalanan melewati Bukit Tursina, kata Allah, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni." Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku. Maka Allah pun menurunkan wahyu. Maka Allah pun melantik Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi rasulnya, untuk menjadi penyampai risalahnya. Tapi Musa takut. Bagaimana berhadapan dengan Fir'aun, ya, raja yang diktator, raja yang semena-mena. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Musa tentang keberanian. Wal ma fi yaminik. Wahai Musa, lemparkan tongkatmu. Ketika sudah berubah menjadi ular besar, Allah perintahkan kepada Musa, wahai Musa, tangkaplah ular besar itu. Ditangkap Musa lalu berubah menjadi tongkat. Sehingga Musa pada saat itu memiliki keberanian yang luar biasa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengecut, kalau kita penakut, ya, maka orang mungkin akan biasa bermain dua kaki, Pak. Gitu. Cenderung untuk cari aman, ya. Ya. Kebanyakan manusia ini cari aman, ya. Maka dia bermain dua kaki, bermain di sini dan bermain di sini. Tidak ada ketegasan di dalam hidupnya, tidak ada pilihan yang jelas dalam hidupnya. Selalu bermain di wilayah apa? Abu-abu. Kalau orang tidak memiliki keberanian, tapi kalau orang memiliki keberanian, al-haqqu ahaqqu ayyuttaba, kebenaran, ya, kebenaranlah yang harus untuk diikuti dan untuk dicontoh. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama al-adil, yang kedua as-saja'ah, yang ketiga adalah al-haya,
Dulu al-haya udah pernah kita sampaikan Pak ya. Al-haya itu malu Pak. Masya Allah. Kalau kita malu nipu sama orang, malu berbohong pada pelanggan, ya kan? Malu kalau kita rumahnya dekat ke masjid tapi kagak datang ke masjid gitu ya. Malu kalau kita masih muda nggak ke masjid, sementara orang-orang yang sudah tua ya pakai tongkat datang ke masjid gitu. Nah, itu adalah malu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malu kalau orang yang tidak banyak duitnya rajin bersedekah, sementara kita yang banyak hartanya tidak pernah bersedekah. Itu bagus, Pak. Itu menjadi usulul akhlak, dasar-dasar akhlak. Yang terakhir, inilah yang kita baca pada hari ini, yaitu iffah. Apa itu iffah? Iffah itu kaffa amma harrama wa amma la yajmul. Menahan diri, ya, mengkondisikan diri dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dari hal yang tidak baik. Nah, kita hidup zaman ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana arus informasi itu tanpa batas, luar biasa. Ya. Kita hidup di zaman yang informasinya mengalir terus, tiada henti. Lihat Pak, handphone Bapak itu, handphonenya Ibu itu tiap hari masuk informasi. Berapa WA yang masuk, berapa gambar yang masuk, ya kan? Berapa tulisan yang masuk, berapa informasi yang masuk, luar biasa banyaknya. Ya. Jutaan informasi tiap hari masuk, ya kan? Apa yang dulu sulit dilihat hari ini mudah diakses, Pak. Betul? Yang dulu ya sulit untuk dilihat sekarang mudah sekali diakses. Tinggal beli kuota atau pakai wifi, ya, pakai handphone yang biasa-biasa saja harga 1 juta juga sudah bisa. Apa saja bisa dilihat, apa saja bisa diakses, apa saja bisa ditonton. Apa yang dulu tersembunyi sekarang terbuka lebar. Luar biasa. Pengaruh informasi ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat benda yang kecil ini kita bisa mendengar apa saja. Mau mendengarkan lagu barat, mau mendengarkan lagu dangdut, mau mendengarkan nyanyi keroncong, mau mendengarkan bacaan Quran Syekh Sudais, mau mendengarkan Syekh Suraim, mau mendengarkan Al-Afasi, mau mendengarkan Syekh Muhammad Jibril, mau mendengarkan ceramah, mau mendengarkan mau melihat yang jogetan, mau melihat yang setengah telanjang, mau semua ada. Kita hidup di zaman yang luar biasa. Kayaknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpegang teguh dengan agama di akhir zaman, ya. Orang yang berpegang teguh di akhir zaman itu seperti apa? Kal qabidi 'alal jamar, seperti orang yang memegang bara, Pak. Bara gitu. Bara ini kalau dilepas ya habis, ya tidak ada. Tapi kalau dipegang terus tangan terbakar. Itulah hidup di zaman ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi informasi itu yang bermanfaat, yang enggak bermanfaat, ya, yang baik, yang enggak baik, semua hadir di depan kita. Masalahnya informasi tidak semuanya bersih. Betul enggak, Pak? Di sela-sela ilmu dan hiburan itu terselip gambar yang mengotori pandangan kita. Itu nomor satu. Yang kedua, video yang membangkitkan syahwat. Konten yang merusak harga malu. Itu tadi luar biasa. Kalau memiliki sifat malu itu, malu saya. Ya. Saya udah tua begini, ya. Malu saya untuk menyaksikan ini, malu saya untuk melihat ini, malu saya tidak pantas saya melihat ini, itu ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini arus informasi ini tak bisa dihentikan, Pak. Nah, ada nggak sekarang orang yang nggak pegang handphone? Nggak ada, Pak. Ya. Dulu Pak ya, handphone itu mahal, Pak ya. Pas baru-baru keluar, SIM cardnya aja harganya berapa? 1 juta ya dulu ya, itu mahal sekali itu.
ya kan? Dulu orang kalau udah pakai apa dulu namanya Pak, pager namanya ya, yang ditaruh di pinggang itu, kalau udah bunyi, wah itu orang udah gengsi banget, udah kelihatan kayak orang kaya banget gitu ya. Barulah orang pakai handphone. Nah, handphone dulu kecil, ya. Kemudian makin besar, kecil lagi. Nah sekarang udah nggak ada lagi. Tidak harus merata Pak. Orang kaya, orang miskin, kalau saya rasa nggak ada orang miskin sekarang di negeri ini yang nggak punya handphone. Semua punya handphone. Biar nggak ada makan pagi, biar nggak ada makan siang, yang penting handphonenya ada. Jadi udah merata. Ini tidak bisa dihentikan, nggak bisa dihentikan. Nah, disinilah ujian itu akan dimulai. Mampukah kita memilih? Itu Pak ujiannya. Mampukah kita memilih apa yang boleh masuk ke mata? Mampukah kita memilih apa yang boleh masuk ke mata kita? Inilah kajian iffah kita ini. Apa yang bisa masuk ke telinga? Sama satu lagi, apa yang bisa masuk ke hati? Bapak dan Ibu rahimahumullah. Semua itu pasti ada infeknya, pasti ada pengaruhnya. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka. Apa yang kita tonton akan memiliki dampak negatif. Dampak positif ataupun dampak negatif. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar memiliki dampak juga. Apa yang kita pikirkan, yang kita bayangkan akan memiliki dampak juga. Makanya kita disuruh baca Quran, disuruh mendengarkan Quran, disuruh datang ke pengajian, ya. Karena semua itu memiliki dampak. Semua itu memiliki pengaruh. Disuruh kita sholatnya berjamaah Pak, ya kan? Walaupun Bapak sholatnya di rumah khusyuk, ya. Saya kalau di masjid itu agak terganggu sholatnya, karena ada anak-anak yang lari-lari, gitu kan? Apalagi di samping saya kalau bacaannya agak suka kedengaran suaranya. Tidak Pak, sholat berjamaah jauh lebih afdal, ya. Khamsah wa sab'ina apa? Sab'ah wa ishrina darajah, 20 tingkatan. Kenapa? Karena kita akan terpengaruh sama teman-teman kita, sama sahabat kita, sama orang yang di samping kita. Kita datang ke masjid, sholat kita kurang-kurang, ya, akan disempurnakan oleh sholat dari sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang hadir di masjid itu. Jadi tidak khusyuk. Ada kaidahnya begini, al-kadru ma'al jamaah khairum minas safwati ma'al infirad. Keruh tapi berjamaah lebih baik daripada jernih tapi sendirian Pak. Keruh berjamaah lebih baik daripada jernih tapi sendirian. Kenapa? Asyaitonu ma'al wahid. Setan itu bersama orang yang sendirian. Wa huwa minal jamaah wa huwa minal itsnaini ab'ad. Dan setan itu lebih jauh kalau bersama dua orang. Jadi kalau Bapak pergi jalan musafir, pergi ke Medan kah, pergi ke Bali kah, pergi ke mana kah, ajalah istrinya. Kalau sendiri nanti boleh jadi matanya jelalatan gitu ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya, harus informasi. Yang kedua, normalisasi maksiat. Ini lagi luar biasa. Apa yang kita maksudkan dengan normalisasi maksiat ini, Pak? Dulu maksiat itu, ya, salah satu ujian terbesar di zaman ini bukan hanya banyaknya maksiat. Kalau banyak maksiat udah memang banyak, Pak. Ya. Banyak maksiat di pasar, banyak penipuan, pengurangan timbangan, berbohong pada pelanggan, banyak Pak itu. Ya kan? Akan tetapi adalah maksiat itu dibuat seolah-olah biasa. Itu namanya normalisasi. Menormalkan supaya maksiat itu dianggap sah-sah saja. Dianggap maksiat itu biasa-biasa saja. Nah, sehingga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dulu orang berbuat dosa, orang malu berbuat dosa, dulu orang malu berbuat dosa.
apalagi kita di kampung, di desa itu. Ya. Tapi kalau hari ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malah dosa itu dipamerkan. Malah dosa itu dipertontonkan. Malah dosa itu dibanggakan. La haula wala quwata illa billah. Ya. Malu dulu orang berbuat dosa, tapi hari ini dipamerkan, dipertontonkan, bahkan dibanggakan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu dosa itu dianggap apa? Dianggap aib. Tapi hari ini dosa itu dianggap hiburan. Dulu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa itu ditutup-tutupi. Ya. Tapi hari ini diunggah dan diviralkan. Lihat. Orang memviralkan ya, dosa yang sedang dilakukannya, kemaksiatan yang sedang diperbuatnya, diviralkan malah. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang mengingatkan kebenaran justru dianggap kuno dan berlebihan. Kayaknya Pak, kalau ceramah begini diposting ke apa? Ke YouTube, ke mana? Ke Facebook, itu nggak ada yang nonton. Ya, peminatnya sepi. Tapi kalau konten-konten yang berbau pornografi, berbau kemaksiatan, itu banyak penontonnya, banyak pengikutnya, jutaan. Itu luar biasa. Kita hidup di zaman yang serba banyak fitnahnya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih berbahaya lagi katanya Pak, maksiat itu dibungkus dengan kata-kata indah. Itu luar biasa ini. Maksiat itu dibungkus dengan kata-kata indah itu. Ya. Riba dibungkus dengan apa? Bilangnya apa? Bunga bank. Bilangnya Bapak bunga. Riba itu dibilang bunga. Bunga kan harum, enak dilihat, enak dipandang. Sebenarnya bukan bahasa Arabnya itu nggak ada, bahasa Arabnya nggak ada. Ar-riba itu az-ziyadah, pertambahan, ya. Nggak tahu kenapa orang Indonesia ini begitu hebat membungkus kemaksiatan itu, sehingga praktek riba itu dikatakan apa tadi? Bunga. Pelacuran dikatakan apa? Pekerja seks komersial. Pekerja, emang itu pekerjaan? Pintar banget orang Indonesia itu membungkus-bungkusnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Zina, kalau zina dibilang orang kan cinta sama cinta katanya. Zina itu dibilangnya suka sama suka. Apa yang salah katanya? Gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila. Apalagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membuka aurat. Ketika ada perempuan yang mempertontonkan auratnya, mempertontonkan lekuk-lekuk tubuhnya, mempertontonkan fitnah-fitnah yang ada di dalam dirinya, dia bilang apa? Itu ekspresi. Orang mengekspresikan dirinya. Apa yang salah katanya? Apalagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebebasan tanpa batas. Ya, orang bebas mau merokok, orang bebas mau berbuat maksiat, orang mau berbuat dosa, orang mau berbuat ini. Apa dilarang-larang saya? Ini kan hak asasi manusia katanya. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari, pelan-pelan rasa malu itu dicabut. Syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Itu. Orang tidak malu lagi. Ya, tidak malu lagi pakai celana pendek. Perempuan, ya bukan laki-laki ya. Ya. Tidak malu lagi pakai pakaian sempit. Ya. Tidak malu lagi mempertontonkan dan memperlihatkan auratnya itu. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pelan-pelan
batas halal dan haram itu dikaburkan, sehingga orang nggak tahu ini mana yang halal, mana yang haram. Gitu, ya. Di handphone kita, di medsos kita, di WA kita. Kadang-kadang saya lihat juga ada orang ke masjid gitu, tapi postingannya masya Allah, ya, gitu. Seolah-olah bangga ketika bisa orang yang pertama memposting, padahal yang dipostingnya orang-orang yang mempertontonkan auratnya. Itu namanya normalisasi, dianggap normal, dianggap bukan aib, dianggap bukan kesalahan, dan dianggap bukan sebuah kekeliruan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tadi kita, karena itulah kita membutuhkan iffah, apa yang kita sebutkan di dalam kesempatan ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, godaan bukan hanya di jalan, tapi ada di genggaman. Kalau zaman dulu Pak, godaan itu ada di jalan, atau godaan itu ada di pasar malam, ya kan? Ya kan? Ada nanti pertunjukan, ada band. Nah, itulah orang kesempatan di situ, ya kan? Ketemu sama cewek, ketemu sama pacar, ketemu. Kalau sekarang enggak. Orang sekarang bisa pakai video call, ya kan? Orang mau yang siaran langsung ada. Yang rekaman ada, yang ini ada, semua ada, tidak ada yang tidak ada zaman sekarang. Masya Allah, ya. Memang betul-betul kita hidup di zaman fitnah. Kalau dulu orang tua mengatakan kepada anak-anaknya, jaga diri kalau keluar rumah, Pak. Betul? Ya. Dulu orang tua bilang, nak jaga diri ya kalau keluar, nanti pulang, gitu. Jaga diri di luar sana. Kalau sekarang tidak, jaga diri anak di rumah yang seharian pegang handphone. Masya Allah. Anak-anak SD Pak udah berpacaran sekarang. Kenapa? Karena tontonannya Korea-Korea itu Pak. Pengaruh Korea-Korea itu luar biasa. Jadi tidak keren di hadapan teman-temannya dan di hadapan sahabat-sahabatnya kalau dia tidak punya pacar. Anak SD. Anak SD itu umur berapa? Umur 12 tahun, Pak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang untuk berbuat maksiat itu tanpa harus nyiapkan naik angkot, enggak perlu naik angkot, Pak. Ya, enggak perlu keluar rumah, ya, nggak perlu capek, semua ada, semua tersedia, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap masuk ke rumah, bahkan ke kamar kita pun sudah masuk. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling berbahaya justru adalah semua itu sering terjadi dalam keadaan sendiri. Dalam keadaan sendiri, saat orang lain tidak ada yang melihat, saat merasa aman dan bebas, padahal justru disitulah ujian keimanan dimulai, Pak. Ketika kita berada sendirian di rumah, tidak ada pasangan, tidak ada istri, tidak ada anak, kita sendirian, ya kan? Kita pikir wah saya bebas gitu ya. Padahal disitulah ujian. Tadi Pak Imamnya baca ayat Inna rabbaka labil mirsad. Ya, wa inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu mengawasi. Ada CCTV yang bekerja 24 jam. Ada CCTV bukan hanya di ruang publik, Pak. Kalau CCTV yang ada itu cuma di ruang publik, nggak boleh ada CCTV dalam kamar, Pak, ya kan? CCTV. Tapi CCTV ilahi Rabbi, gitu. Di dalam kamar, bahkan di dalam jiwa kita ini pun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Nah, ini Pak, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Saat orang lain tidak ada melihat, saat merasa aman dan bebas, padahal disitulah letak ujian itu dimulai, jemaah yang dimuliakan Allah. Saya mau mengatakan, Pak, HP kita ini netral, Pak. Ini netral ya. Ini macam pisau juga. Pisau itu terserah siapa yang menggunakannya. Bisa buat potong bawang, tapi bisa juga buat bunuh orang. Ya kan? Pisau itu bisa buat potong-potong, bisa juga buat motong orang. Nah, itu terserah. HP ini pun bisa untuk mendengarkan ceramahnya Ustadz Abdul Somad, ya kan? Bisa mendengarkan ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, ya kan? Bisa mendengarkan ceramahnya Mamah Dede, ya kan? Bisa mendengarkan tilawahnya Syekh Surem, Syekh Sudes, Syekh siapa lagi? Ceramah-ceramah agama bisa, ya kan? Tergantung siapa yang menggunakannya. Nah, itulah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa menjadi sarana pahala, tapi jangan lupa dia bisa juga menjadi sarana dosa. Iffah di zaman ini bukan hanya soal menjaga diri di ruang publik. Kalau menjaga diri di ruang publik itu siapa aja bisa, Pak. Itu namanya jaim. Jaim kita di ruang publik. Tapi yang dituntut dari kita adalah menjaga diri di ruang ketika kita sedang berada sendirian. Karena gini, Pak, kita ini referensi kita, literasi kita kurang, gitu. Jadi literasi kita semua dari Facebook, semua dari WA, semua dari medsos. Padahal kalau kita mau capek sedikit, letih sedikit, membaca literasi-literasi yang ada di dalam kitab-kitab turas kita, nanti akan kita temukan insya Allah. Jadi jamaah, yang sulit itu menjaga diri saat sendirian ketika tidak ada yang melihat, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Lalu pertanyaan yang muncul adalah, di zaman serba terbuka ini, Pak, apakah masih ada yang bisa menjaga kehormatannya? Apakah ada yang bisa menjaga? Di tengah zaman, makanya kata Nabi SAW, kal qabidi 'alal jamr, seperti orang yang memegang bara, seperti orang yang memegang lilin, angin kencang, ya, itu. Cuaca hujan, kita pegang lilin untuk menerangi, gitu. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita masuk kepada kajian apa itu iffah. Iffah itu diambil dari bahasa Arab, affa. Affa ya'iffu iffatan. Artinya apa? Al-kaffu amma la yahillu wa yajmulu. Menahan diri, menahan. Jadi kalau menahan itu, ini ada mobil yang laju, ya kan? Ada mobil melaju, kemudian menahan. Menahan itu artinya apa, Pak? Mengerem. Ya. Kalau mobil ini biarkan laju, nanti jatuh kemana? Ke jurang, jatuh ke laut, jatuh ke sungai. Jadi direm. Jadi yang namanya iffah itu adalah seni dalam mengerem. Seni dalam mengerem. Tapi Bapak, kalau remnya dipakai terus lama-lama, remnya ini apa? Lama-lama remnya belum juga. Makanya Pak, supaya mobil ini nggak melaju terus, ya kan? Supaya godaan ini tidak datang terus, supaya godaan ini tidak datang bertubi-tubi, maka kita harus melakukan namanya antisipasi. Kita melakukan apa yang disebut mitigasi. Ya, apa itu? Pertama, mintalah perlindungan kepada Allah. Jauhkan kita dari fitnah. Ya Allah, jauhkan saya dari fitnah. Jangan menantang. Ya, saya kan kuat. Saya kan hebat. Ya kan? Takutnya Pak, kita tidak kuat. Dulu ada orang bilang gini, kalau nanti Dajjal datang, kamu jangan ke sana.
Jangan temui Dajjal. Jauhi Dajjal, hindari Dajjal. Kalau bisa jangan ketemu sama Dajjal. Begitu Pak, ajarannya begitu kan. Kalau andai kata nanti turun Dajjal, jangan berusaha untuk ketemu sama Dajjal. Kenapa Pak? Takutnya nanti jadi pengikut Dajjal. Jadi dalam hadis itu ada diceritakan Pak, turunlah Dajjal itu, dia nggak bisa masuk ke kota Madinah. 2 tempat yang nggak bisa dimasuki Dajjal, no access, Makkah dan Madinah. Lain dari itu apa aja bisa diakses oleh Dajjal. Nah, begitu dia di luar kota Madinah, datanglah seorang ahli Madinah ke luar kota Madinah. Baik, kamu mau kemana? Mau ketemu Dajjal. Jangan, nanti kamu nggak kuat. Fitnahnya luar biasa, dahsyat katanya. Oh, enggak, saya kuat kok, iman saya kuat. Berangkatlah dia ke sana Pak, ketemu Dajjal. Begitu ketemu Dajjal Pak, asli jadi pengikut Dajjal. Ya. Jadi kalau bisa kita itu menghindari fitnah, menghindari ujian dan menghindari cobaan. Ibarat kata orang apa? Al-himayatu khairum minal ilaj. Menjaga lebih baik daripada apa? Daripada mengobati. Menghindari jurang lebih baik daripada mengerem. Maka kita menghindari tempat-tempat, menghindari kondisi-kondisi, menghindari situasi-situasi yang menyebabkan kita jatuh ke dalam kemaksiatan. Itulah yang kita katakan tadi, al-kaffu menahan. Nah, jadi makanya Nabi SAW berdoa, Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Hafal Pak doa ini? Ya Allah, kami memohon kepadamu petunjuk, wat-tuqa dan ketakwaan, wal-afafa. Wal-afafa itu apa? Kemampuan untuk mengerem, kemampuan untuk menekan rem. Takutnya Pak, kalau kita udah datang ujian bertubi-tubi, datang fitnah bertubi-tubi, tapi kita tidak bisa melakukan pengereman, ketika itu kita akan terjerumus masuk ke dalam jurang. Makanya kata di sini apa? Wa istilahan al-ibbah usulu halatin bin nafsi tamna'u biha an ghalabati syahwah. Ya. Ini penjelasannya. Secara istilah, sikap jiwa dalam mengendalikan hawa nafsu. Jadi ada di dalam diri kita itu, apa itu iffah? Ada di dalam diri kita itu tertanam sebuah sikap. Ya, sikap ya yang dapat mengendalikan hawa nafsu. Berarti ini masalahnya apa? Masalah hati. Ada hati yang bersih, ada jiwa yang bersih, ada jiwa yang dekat dengan Allah, ada jiwa yang selalu muraqabatullah, yang bisa menghalangi kita untuk itu tadi, ya, mengendalikan hawa nafsu, sehingga kita posisi tengah-tengah dan seimbang, tidak berlebihan menuruti hawa nafsu dan juga tidak mematikan hawa nafsu. Maksudnya apa itu? Jadi kita yang terbaik itu di tengah Pak, ya, ekstrim kanan tidak, ekstrim kiri juga tidak. Maksudnya apa? Yang tidak boleh itu adalah memperturutkan hawa nafsu. Tapi kalau mengendalikan nafsu boleh nggak? Harus. Jadi nafsu ini bukan diputus, tapi dididik, dibina. Maksudnya apa? Dulu para sahabat itu saking takutnya dengan hawa nafsu apa? Aneh-aneh Pak kalau sahabat itu. Sampai mereka mau potong burung Pak. Ada beberapa sahabat itu mau melakukan potong burung. Mau dipotong. Kenapa? Supaya jangan berzina. Oh bukan begitu.
Enggak begitu konsepnya. Gitu ya. Betul. Bahkan ada sahabat ketika masuk bulan Ramadan, ada ceritanya Pak. Ya. Kan waktu dulu Pak, bulan puasa Ramadan itu kan awal-awal itu puasa itu mulai pada maghrib, mulai pada maghrib itu yang boleh makan sahur itu hanya antara maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya. Isya itu sudah mulai tidak bisa makan lagi, tidak boleh berhubungan suami istri. Selama 1 bulan. Jadi waktu mereka itu cuma antara maghrib dengan isya. Lalu seorang sahabat berkata, jadi aku katanya takut kalau nanti berhubungan dengan istri di bulan suci Ramadan. Lalu aku menzihar istriku katanya. Zihar itu apa? Dia samakan istrinya dengan ibunya. Kau adalah bagikan ibuku katanya. Supaya dia nggak sentuh istrinya ini selama bulan suci Ramadan. Karena hukumannya berat. Hukumannya orang yang berhubungan di bulan suci Ramadan apa? Puasa 2 bulan. Ya kan? Itu cara sahabat itu luar biasa. Walaupun nggak dibenarkan ya, tapi upaya mereka supaya tidak melakukan pelanggaran itu luar biasa. Sampai akhirnya pada suatu malam, ya mungkin dingin, mungkin lagi kesejukan gitu ya. Tiba-tiba dia melihat aurat istrinya. Namanya satu rumah, namanya juga istri. Akhirnya dia tetap juga melakukan itu, ya, melakukan hubungan suami istri di bulan suci Ramadan. Tapi hebatnya apa? Hebatnya sahabat itu Pak, dia tidak diam-diam, tapi dia datang mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, katanya, mohon maaf ya Rasulullah, saya tetap sudah melakukan itu di bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah SAW, kalau gitu merdekakan budak, katanya. Hukumannya nggak tahu, merdekakan budak. Ya Rasulullah, Anda tahu saya ini orang miskin, katanya. Saya nggak punya budak lah, katanya. Kalau gitu, kata Rasulullah apa? Puasa 2 bulan, betul-betul. Ya Rasulullah, ini kan gara-gara puasa ya Rasulullah, katanya. Ya kan? Puasa sebulan aja saya nggak tahan, katanya. Bagaimana kalau puasa 2 bulan? Kata Rasulullah, ya sudah kalau gitu kasih makan 60 orang miskin. Tapi yang mau kita lihat itu adalah perjuangan sahabat itu. Upaya mereka untuk bisa mengendalikan nafsu dan syahwat. Jadi sebenarnya itu adalah pengendalian. Kita memiliki di dalam hati kita semacam perangkat untuk mengendalikan mata kita, mengendalikan pendengaran kita, mengendalikan keinginan kita. Maka dikatakan di sini, iffah itu adalah sikap jiwa mengendalikan hawa nafsu. Bukan memotong hawa nafsu, Pak, bukan dipotong. Artinya apa? Hawa nafsu tadi, nafsu itu disalurkan kepada yang halal. Allah pun tidak zalim. Allah tidak zalim. Allah kasih ada jalannya. Ya. Allah kasih alternatifnya. Bahkan bukan alternatif, itulah yang paling baik, yang paling sehat, yang paling menguntungkan. Itu. Kan ada istri. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita, bagaimana pendapatmu? Ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu ajrun?" Apakah salah seorang kami kalau mendatangi nafsu dan menyalurkan nafsu dan syahwatnya kepada istrinya, apakah dia dapat pahala? Kata Rasulullah SAW, "Ara'aita, bagaimana pendapatmu kalau dia melakukan yang haram berdosa enggak?" Kata sahabat tadi berdosa. Ya kalau melakukan yang haram berdosa, maka melakukan yang halal juga berpahala. Fankihu ma qabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahilah wanita yang cocok bagi kamu 1, 2 ataupun 3 dan 4. Ada Pak solusinya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iffah bukan berarti bukan menuruti semua keinginan tanpa batas, ya. Iffah juga bukan membenci atau menolak naluri manusia secara total. Jadi ada yang lebay, Pak. Yang pendeta-pendeta itu kan nggak mau kawin,
ya, nggak mau nikah, tapi kawin diam-diam, ya. Ya, nggak mau berhubungan suami istri, tapi nanti ada yang inilah, ada yang. Kenapa? Karena itu sudah kodrat, Pak. Ya. Manusia itu memiliki kodrat kecenderungan kepada wanita. Zuhina linnasi apa? Hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Telah diperhiaskan kepada manusia mencintai apa? Nomor satu, zuhina linnasi hubbus syahawat. Normal. Kalau ada laki-laki yang suka kepada perempuan, itu namanya normal. Yang nggak normal itu laki-laki semua suka sama laki-laki, nggak normal itu. Jadi selagi itu ada, Pak. Jadi sahabat itu radhiyallahu anhum adalah orang yang sangat normal sekali. Jadi iffah bukan menolak naluri, tapi iffah adalah menjaga kemampuan diri. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini hawa nafsu seperti api untuk memasak. Kalau apinya terlalu besar, masakannya gosong. Kalau apinya mati, masakannya nggak matang. Yang bagus itu apinya yang pas atau sedang-sedang saja. Insya Allah masakannya matang. Jadi nafsu jangan diputus. Oh, saya ini demi mengendalikan hawa nafsu, pokoknya saya nggak kawin, katanya. Lah, bagaimana caranya? Ya, pokoknya saya mau datang ke dokter ini, saya mau potong aja ini, katanya, supaya tidak melakukan ini. Ini mata saya ini mau saya butakan aja, katanya. La haula wala quwwata illa billah. Begitu ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iffah adalah sikap seimbang dalam mengelola nafsu, mengelola. Jadi nafsu itu dikelola. Ya, tahu Pak, kalau di Medan itu ada monyet yang digunakan untuk mengambil buah kelapa. Kalau seorang sana bilangnya bodat gitu ya. Bodat gitu ya. Jadi bodat ini atau monyet ini itu Pak, kalau tidak dilatih, dia tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, ya kan? Tapi kalau dia dilatih ngambil kelapa, dilatih ngambil kelapa, tiap hari dilatih, tiap hari dilatih. Oh, bisa suruh ke atas ngambil kelapa banyak, tiap hari. Itulah nafsu tadi. Jadi kalau nafsu itu kita latih terus, yang istilah Imam Al-Ghazali disebut dengan riyadhah. Riyadhah dengan zikir, riyadhah dengan doa, riyadhah dengan munajat, riyadhah dengan pembiasaan, habit namanya. Maka satu saat nafsu kita itu akan sampai pada satu titik di mana dia sudah sampai pada tingkatan an-nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu apa, Pak? Sudah stabil. Ibarat mobil itu jalannya udah stabil terus. Kayak Allah bilang apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafsu yang sudah tenang. Maksudnya wahai nafsu yang sudah terlatih. Jadi untuk sampai nafsu itu Pak, 3 tingkatan. Yang pertama al-ammaratu bisu. Nafsu ini kalau tidak diapa-apakan, tidak ada dilatih, tidak ada dibimbing, tidak ada dibina, maka dia akan terus menjadi nafsul ammaratu bisu. Innan nafsala ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu memerintahkan. Pakai ammarah. Ammarah itu apa? Isim mubalaghah dia. Terus sangat menyuruh kita terus berbuat kemaksiatan dan berbuat dosa. Oke. Baru Pak, kalau kita latih, dia akan naik ke level kedua. Apa? Nafsu apa? Lawamah. Lawamah itu apa? Mencela. Dia mencela. Kita itu merasa bersalah terus. Ketika sudah melakukan maksiat, kita mencela diri kita. Kenapa ya? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Itu udah agak baik dikit, Pak. Tapi kalau kita latih terus, kita kendalikan terus, kita biasakan terus dia untuk meninggalkan yang diharamkan itu, maka lama-lama dia akan naik kepada tingkatan apa? Kepada tingkatan nafsu mutmainnah. Mutmainnah itu dia stabil, Pak.
stabil, nggak tergoda, nggak terpengaruh, ya kan? Dia hanya mencintai yang baik-baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan yang di masjid ini nafsunya semuanya, kita semua menjadi nafsu mutmainnah. Ya. Nafsu mutmainnah itu nafsu yang sudah mendekati kesempurnaan. Nah, itulah yang kita katakan tadi. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iffah itu biar mudah dipahami, Pak, iffah itu rem dalam hati. Ya, rem ini dijaga juga, Pak. Rem ini dirawat. Perhatikan juga minyak remnya. Ya, sesekali dicek juga. Dibawa ke montir. Kenapa? Takutnya nanti ujiannya begitu berat, cobaannya begitu berat, pasti remnya, Pak, belum. Nah, udah jatuh kita. Jadi ingin melihat yang dilarang, tapi memilih menundukkan pandangan, itu, Pak. Ingin melihat yang dilarang tapi menundukkan pandangan. Itulah namanya rem. Itu di dalam hatinya ada remnya. Kalau tidak ada remnya, wah, langsung disambut. Ada kesempatan berbuat maksiat tapi menahan diri karena takut kepada Allah. Intinya iffah adalah kekuatan batin yang menjaga seseorang agar hawa nafsu tidak menjadi penguasa hidupnya. Makanya tadi saya bilang ada mahkota, kan? Berarti kalau dia dikuasai oleh hawa nafsunya, yang pakai mahkota nafsunya, sementara dia adalah budaknya. Tapi yang kita inginkan, manusia itulah yang menjadi rajanya dan nafsu itu menjadi budaknya. Dibalik, Pak. Jangan manusia yang menjadi budak, nafsu yang jadi raja, tapi manusia yang menjadi raja, nafsu yang menjadi budak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi contoh sehari-hari, ya. Intinya adalah seperti yang kita katakan tadi, iffah itu seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita iffah dan menjaga anak-anak kita, menjaga keluarga kita, dan menjaga masyarakat kita. Memang, Pak, sudah menjadi sunnatullah kita hidup di zaman yang serba banyak fitnah ini, ya. Tapi kita tidak bisa menghindar. Oh, kalau begitu saya mau pergilah ke gunung. Kalau gitu saya mau pergi ke hutan, katanya. Itu ada teori Al-Ghazali itu dalam kitab Ihya Ulumuddin, tapi memang sulit untuk diterapkan dan sulit untuk dijalankan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kajian ini menambah keimanan dan juga menambah ketakwaan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup pertemuan kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.